Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas-tugas mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu Bapak Wahid Al-Fariji. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya pelajari. Materi pertama membahas tentang rancangan operasi, terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Dalam perancangan operasi, fokus pada sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja adalah kunci untuk mencapai efisiensi dan keberhasilan organisasi, pengelolaan yang baik terhadap tenaga kerja, struktur pekerjaan yang sesuai, dan sistem pengukuran kinerja yang akurat mendukung pencapaian tujuan operasional dengan optimal. Membentuk dasar strategis untuk pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Materi kedua membahas mengenai manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasok, dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Tujuan dari rantai pasokan adalah untuk mengkoordinasi kegiatan rantai pasokan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Materi selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengukur persediaan yang dimiliki perusahaan. Faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan: pertama, permintaan pasar; kedua, proses produksi dan pengadaan; ketiga, lead time supplier; keempat, teknologi dan sistem informasi; kelima, kondisi ekonomi; keenam, kebijakan penjualan dan diskon; ketujuh, perubahan teknologi. Materi keempat yaitu perencanaan agregat dan SOP. Perencanaan agregat adalah proses mengembangkan perkiraan jadwal yang merinci bagaimana suatu organisasi akan beroperasi selama periode tertentu, biasanya berkisar antara 3-18 bulan. Hal ini memungkinkan untuk melakukan pendekatan inventaris dan kepegawaian dengan pandangan jernih, menilai dan meminimalkan resiko, serta membangun sistem yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu SOP. SOP merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. SOP yang dikelola dengan baik akan membantu pencapaian standar nasional pendidikan atau SNP secara tepat sasaran. Sebagai salah satu tools manajemen, SOP dapat membantu lembaga pendidikan. Materi selanjutnya adalah perencanaan kebutuhan material, MRP dan IRP. MRP dalam industri jasa sangat membantu kinerja operasional dalam industri jasa. Contohnya pada rumah sakit, MRP diterapkan pada saat operasi di mana memerlukan peralatan, bahan, dan pasokan. Selanjutnya, perencanaan sumber daya perusahaan atau IRP adalah jenis sistem perangkat lunak yang membantu organisasi mengotomatiskan dan mengelola proses bisnis inti untuk kinerja optimal. Materi keenam adalah pentingnya penjadwalan jangka pendek. Dalam manajemen operasional melibatkan perencanaan aktivitas harian atau mingguan untuk memastikan efisiensi produk. Ini melibatkan penentuan waktu, sumber daya, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik dalam periode singkat. Faktor seperti kapasitas produksi, permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, dan tenaga kerja menjadi perhatian utama dalam menentukan jangka pendek ini. Materi terakhir yaitu materi mengenai just in time, sistem produksi Toyota, dan operasi ramping. Just in time adalah suatu pendekatan manajemen produksi yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau layanan hanya saat dibutuhkan sehingga mengurangi persediaan pemborosan. Sistem produksi Toyota merupakan implementasi JIT yang dikembangkan oleh Toyota. TPS fokus pada efisiensi, pengurangan pemborosan, dan peningkatan kualitas dalam proses produksi. Yang terakhir yaitu operasi ramping adalah upaya untuk mencapai efisiensi yang maksimal dengan mengurangi pemborosan
stok, dan waktu siklus dalam suatu proses produksi atau operator bisnis. Sekian video saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.